Baik, selanjutnya kita berpatokan kepada sudut-sudut yang saling berpelurus. Nah, sudut-sudut yang saling berpelurus, ingat ya, berarti ciri-cirinya itu adalah totalnya jika dijumlah itu adalah 180 derajat. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, kalau saling berpelurus itu berbeda dengan bertolak belakang. Kalau bertolak belakang kan kiblatnya beda nih, ini sebelah sini, ini sebelah sini juga ya. Nah, kalau berpelurus itu dia berdekatan, ya, berdekatan sabnya, lebih dekat dibanding bertolak belakang. Kalau bertolak belakang itu terjeda satu sudutnya, sedangkan ini saya tambahkan terjeda satu sudut. Nah, sudut ya. Nah, sedangkan kalau berpelurus itu berdekatan sangat-sangat berdekatan ya. Nah, contohnya banyak nih, contohnya saya tuliskan berarti A ditambah B itu 180 derajat ya. Kemudian sudut apa lagi, B ditambah C ya, ini juga ya. Nah, itu berdekatan, hasilnya juga 180. Kemudian C ditambah dengan D ya, ini juga 180. Kemudian A ditambah D, nah, ini juga 180. Oke, yang sebelah sini ya, E ditambah dengan F ya juga 180. Kemudian F dengan G, F ditambah G itu juga 180. Kemudian G kalau ditambahkan dengan H juga 180 derajat ya. Kemudian E ditambah H ya, itu juga 180 derajat ya. A ditambah B 180, B tambah C 180, C tambah D 180, kemudian apa nih, A tambah B 180 juga. Kemudian E dengan tambah F ini ya 180, F ditambah B 180, dan G ditambah H 180, dan E ditambah H itu 180 karena dia saling berpelurus. Seperti soal yang sebelumnya juga yang seperti ini ya, sudut ini ditambah ini 180 karena ada garis lurus di situ ya. Nah, ini E dengan F garis lurusnya yang mana, yang bawah nih. F dengan G jadi 180 karena ada garis ini. Nah, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya copy gambar yang tadi untuk kita sampai ke soal nomor 58 pakai gambar yang tadi ya. Nah, mudah-mudahan nanti tidak terulang. Oke, nah, tuliskan sudut-sudut yang saling dalam berseberangan. Oke, kalau ada kata dalam, ingat ya, berarti sudutnya itu di antara dua garis ya, berarti antara B, E, H, dan C ya, di antara dua garis kalau ada kata dalam. Nah, saya bahas juga kalau ada kata luar berarti tidak di antara dua garis sejajar ya. Nah, saya tambahkan kata-kata sejajar ya. Nah, ini kan sejajar ya, garis P dan Q nya sejajar ya. Nah, garis P dan Q nya sejajar, maka kalau dalam berarti pilihannya hanya 4. Kalau luar berarti 2 di sini dan 2 di sebelah sini ya. Nah, itu sekarang ada kata berseberangan. Berseberangan itu maksudnya seperti apa sih? Nah, kalau berseberangan layaknya seperti kita menyeberangi jalan, berarti kan harus ada jalannya dulu ya, atau menyeberangi sungai berarti ada sungainya kan, yang menjadi apa namanya, sungainya yang menjadi hambatan kita untuk menuju tempat yang ingin kita tuju ya, atau tantangannya, maka perlu menyeberang ya. Nah, maka karena dia ada di dalam tadi, dalam berseberangan, nah itu
Kalau B ke C memang berseberangan, ya, berseberangan, tapi dia di dalam satu garis, ya. Nah, sudutnya kan seharusnya ada di antara dua garis, ya. Benar sih, C ini juga di antara dua garis, tapi dia satu kubu dengan B. Maka kalau sebutannya dalam berseberangan itu di seberang sini, ya, di seberang sini. Terus berarti B sama E enggak? Atau C sama H enggak? Bukan juga. Kenapa bukan? Karena kalau B ke E ini tidak perlu menyeberangi, ya, karena tidak ada hambatan. Nah, hambatannya itu adalah yang ini, garis ini. Nah, berarti yang dalam berseberangan, ya, ingat berseberangan itu layaknya seperti menyeberangi satu garis, ya. Nah, ini satu garis ini, ya. Berarti H ke B, ya. Dan ingat, kalau namanya dalam berseberangan, luar berseberangan, itu selalu sama besar, ya. Selalu sama besar, ya. Selalu sama besar. Oke. Nah, apa aja itu? Berarti sudut H dengan sudut B dan sudut C dengan sudut E, ya. Nah, sudut C dengan sudut E dalam berseberangan, sudut H dengan sudut B dalam berseberangan, dan itu mereka adalah sama besar. Oke, itu dalam berseberangan. Sekarang luar berseberangan seperti apa? Kalau luar itu tidak di antara dua garis, ya. Nah, tapi dia tetap juga, ya, menyeberanginya adalah ke sebelah sini, menyilang seperti itu, ya. Nah, menyeberangi satu garis. Nah, kan yang diseberangi itu garis yang terpotong oleh dua garis yang sejajar yang ini, ya. Nah, tapi dia harus menyebelah ke sini. Nah, oke, berarti garis luar berseberangan itu sudut A dan G, ya. Dan ingat, dia selalu sama besar. A dan G, kemudian F dan D. Nah, itu adalah sama besar. Nah, seperti itu, ya. Hanya dua pilihan. Selanjutnya, nah, ada sebutannya dalam sepihak, luar sepihak. Nah, ini cukup mudah. Istilah dalam dan luar bisa masih dipakai, ya. Nah, kalau dalam sepihak, luar sepihak, ini seperti konsepnya berpelurus, yaitu totalnya adalah total besar sudutnya adalah 180 derajat, ya. Bersamanya dalam sepihak, luar sepihak itu totalnya 180 derajat. Yang mana saja itu sudutnya? Oke. Makna dari sepihak di sini, sepihak berarti tidak berseberangan. Nah, ingat, kalau berseberangan itu seperti menyeberangi satu garis yang ini. Nah, kalau sepihak, apalagi itu adalah dalam, ya, saya kasih tebal, dalam berarti yang di dalam sini saja di antara dua garis BCH, tapi dia tidak menyeberangi garis satu ini. Berarti ini, ya, B dan E. Nah, seperti itu. Oke, B, sudut B ditambah E, ya, itu totalnya 180. Kemudian C ditambah H, itu juga 180 derajat. Itu dalam sepihak. Nah, bagaimana dengan luar sepihak? Oke, bagaimana dengan luar sepihak? Cukup mudah, ya. Untuk luar sepihak saya turunkan saja, ya. Ya, oke. Nah, untuk luar sepihak juga cukup mudah. Nah, seperti ini, ya. A ditambah F juga 180, D ditambah G itu 180. Dia sepihak.